Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan masuk ke lab 1.3 karena di sini tadi ada penambahan lab 1.2, itu ada instalasi Windows. Ini kita sisipkan satu baris dulu. Instalasi Windows di Pinet Lab. Oke, ini ada perubahan. Sini kita kasih 2, kemudian kita scroll ke bawah. Oke, jadi ada 10 lab: Mikrotik, Windows, Remote Access. Jadi lab 1.3 itu adalah remote access. Bagaimana sih kita mau mengaktifkan atau ngeremote si Mikrotik tersebut? Remote access Mikrotik. Oke, di sini topologinya remote access Mikrotik. Kita tadi udah nambahin Windows, kemudian kita udah nambahin si kliennya. Langkah yang pertama adalah kita pastikan dulu bahwa konfigurasi kita IP addressnya IP address print. Jadi kita di sini kita nambahin IP address di Ether 2. Ini yang Ether 1, kemudian Ether 2, kemudian Ether 3. Kemudian bagaimana sih kita mau mengakses si Mikrotik tersebut? Yang pertama kita dari terminal tadi, yang pertama di sini, yang si Windowsnya. Kemudian untuk cara remote yang kedua, kita bisa cek di Windows 7-nya. Ini kita pastikan dulu connect ke internet. Cara konekinnya kita setting dulu di routernya adalah IP firewall NAT at chain src NAT. Out interface-nya kita kasih ini, yang ke internet itu Ether berapa? Ether 1. Kemudian actionnya masquerade. Oke, kita cek IP firewall NAT print. Nah, ini rule untuk menyatakan bahwa kita menginginkan bahwa si klien ini bisa ngeping ke internet. Kemudian yang PC ini juga kita bisa ngeping ke internet. Kemudian kita coba cek di Windows 7-nya. IP config 2.2, kita coba ngeping ke 172.16.2.1. Oke, kita coba ngeping ke 88. Oke, replay. Kita coba ngeping ke google.com. Oke, di sini kita lihat udah replay. Nah, cara mengaksesnya kita dari klien itu adalah kita masuk ke browser dulu. Nah, di sini browsernya itu ada IE. Kemudian kita coba masuk ke versi lama, gunakan Internet Explorer atau versi lain, atau ganti browser lain seperti Chrome. Oke, kita coba download Chrome.
coba download Chrome. Mudah-mudahan koneksi internetnya berjalan dengan stabil. Oke. Ini kebetulan dia Windows 7 nya itu adalah tipe 32 bukan 64 bit. Oke, kita accept and install. Kita coba lihat dulu udah ada belum Chrome. Belum. Ini download Chrome. Oke, kita coba manual. Oke, kita run. Kemudian di tab yang satu lagi kita coba download WinRAR. Oke, kita download WinRAR. Kita coba lihat dulu. Oh, ini dia download si Chrome. Kemudian ini yang si apa namanya, si WinRAR. Oh, kita tungguin satu-satu. Ini Chrome-nya selesai dulu sampai 100%. Oke. Kita coba ke historinya. Waduh, yang download belum ada. Tool download. Kemana ya downloadnya? Masih meraba-raba nih. Oke, download Chrome manual. Oke, kita run. Windows 32. Oh. Kita ada versinya dulu. Kemudian Windows
Windows 8 732 bit. Kita accept and install. Malah nggak bisa ya Chrome-nya. Kita save dulu deh. Chrome setup, open folder, ini Chrome setup. Kemudian kita coba download dulu yang namanya si WinRAR. Kita cek dulu versinya. Versi OS yang digunakan 32 bit, Windows 7 profesional 32 bit. Berarti kita download WinRAR 32 bit. Oke. View subscription, apa ini nggak bisa ya? Oke, kita coba dulu cek yang di download. Ini kita coba run. Nah, ini dia Chrome-nya, bukan 32. Download Chrome 32 bit.
64 bit ya. Download Chrome offline. Kita tunggu proses downloadnya si Chrome dulu, karena kalau kita menggunakan IE nanti akan banyak masalah ya ketika kita ngakses si Mikrotiknya.
Kita tunggu prosesnya 10%. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita cek di sini bahwa file dari si Chrome itu sudah berhasil di-download. Kita open folder, kemudian kita running yang sebagai administrator. Wis, ternyata nggak bisa juga. Oke, kita run. Oke, ada error juga. Kita coba download terlebih dahulu WinRAR.
Oke, kita lanjutkan materi tentang download si Chrome. Di sini kebetulan Chrome-nya itu tadi nggak bisa di-download, maka kita downloadnya itu adalah si Firefox gitu. Jadi ketika kita download Firefox, maka di drive sini nanti itu akan ada Firefox setup 1152. Ini yang download 32 bit. Kalau yang ini tadi nggak jalan, yang Chrome-nya 32 bit. Kemudian putih sama Winbox juga kita download. Kalau misalnya kita lihat bahwa di sini mikrotik.com itu kita bisa melihat yang Winbox-nya itu kita pilih yang 32 bit ya. Kemudian yang putihnya juga itu downloadnya itu yang 32 bit, yang ini yang di download. Maka hasil downloadnya itu nanti bentuknya itu seperti ini. Oke, kemudian kita run, kemudian kita ngakses si IP-nya ini, yang ini kita login menggunakan IP address-nya 2.1 yang ke arah sini. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini dia sudah udah bisa login ke IP address-nya yang tadi kita setting 172.16.2.1 yang ini, yang ke Ether 3. Jadi kita nge-remote dari sini ke si routernya. Ini menggunakan Winbox. Jadi yang pertama itu kita menggunakan Winbox, kemudian yang kedua kita bisa menggunakan MAC address. MAC addressnya ini, tapi karena di sini dia tidak tidak terkoneksi dengan secara real, maka dia yang MAC addressnya nggak bisa kita login. Jadi dia cuma bisa login dengan menggunakan IP address. Kemudian yang kedua, cara remote yang kedua si mikrotik itu selain Winbox, kita juga bisa menggunakan Webpix. Nah, ini kita tambahkan, kemudian kita masukkan IP-nya 172.16.1.1. Nah, dia akan mengarah ke tampilan Webpix. Di sini kita loginnya itu kita masukkan sebagai admin, kemudian kita login, passwordnya kosongin. Maka di sini bentuknya itu tampilannya itu web, namanya Webpix. Nah, bentuknya itu tampilannya web. Oke, kita tunggu beberapa saat. Kemudian di sini kita lihat bahwa di Webpix yang sini kita bisa melihat fitur-fitur yang ada di Winbox tadi. Nah, di sebelah sini. Nih. Kemudian ada wireless, ada capsman, ada PPP, IP address. Ini basis GUI-nya gitu. Nah, lewat terminal juga sebenarnya kita bisa yang di sini tadi, yang di sini. Nah, tampilan terminalnya itu seperti ini. Jadi versinya 64918 long term. Oke. Ini tampilan yang kedua, cara ngakses si mikrotik. Jadi lewat Webpix. Terus yang ketiga itu kita menggunakan aplikasi putih atau SSH. Kita masukkan IP address dari si routernya kita. Nah, kita masukkan di sini 172.16.1.1. Kemudian kita connected type-nya SSH. Ini kita bisa copy,
kemudian kita paste ke sini, kemudian kita save, kemudian kita open. Oke, kita accept, kemudian loginnya admin, kemudian passwordnya kita kosongin. Ctrl C, Ctrl L. IP address print, jadi sama aja yang kita lihat yang tadi, IP address yang di routernya kita. Ini menggunakan putih. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan SSH di putih itu ada juga. Nah, SSH, kemudian kita pilih yang IP-nya, kita load kembali, kemudian kita pilih yang si telnetnya. Kalau tadi kita pakai SSH, sekarang kita pakai telnet, portnya 23, tapi kalau misalnya SSH itu portnya 22, jadi beda port. Kita open, kemudian loginnya admin, kemudian passwordnya kita kosongin. Ctrl C, Ctrl L. Nah, dia tampilannya seperti ini. Bisa juga dengan menggunakan lewat CMD sini. Kita clear, kemudian kita menggunakan telnet 172.16.2.1 misalnya. Telnet is not recognized. Oh, berarti kita aktifkan di program di tan Windows feature on off. Oh, dia nggak bisa diaktifin ini. Coba kita cek di kontrol panelnya, kemudian program, kemudian program and feature. Oke, tan Windows feature. Nah, di sini dia error nih. Oke, jadi kita nggak bisa ngaktifkan fitur telnet di sini. Seharusnya di sini ada fitur telnet lagi yang harus kita aktifkan. Oke, tapi dengan catatan pakai ini juga bisa nih. Portnya tinggal diganti nantinya. Oke, kemudian yang berikutnya itu menggunakan FTP. FTP://172.16.2.1. Kita loginnya admin, kemudian passwordnya kosong, login. Nah, tampilannya seperti ini, ada skinnya. Jadi ini udah bisa masuk ke foldernya si routernya kita. Oke, mungkin itu materi kita untuk hari ini. Jadi cara remote access Mikrotik itu yang pertama bisa pakai Winbox, kemudian yang kedua bisa pakai putih atau SSH, kemudian bisa juga pakai telnet, kemudian bisa juga pakai FTP, kemudian bisa juga pakai webpick. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 cara untuk remote akses si Mikrotik kita. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.